Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ridho dan Madani Tamam dari TI 4607 dengan NIM 120122038. Saya hari ini akan menjelaskan apa itu stagecoach problem. Nah, problem stagecoach atau masalah stagecoach adalah masalah yang dirancang khusus untuk menggambarkan fitur dan memperkenalkan istilah dari pemrograman dinamis. Nah, hal ini berkaitan dengan seorang pencari keberuntungan mitos di Missouri di Amerika Serikat yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung untuk memburu emas di California selama pertengahan abad ke-19. Nah, perjalanan tersebut itu akan melibatkan Perjalanan tersebut akan melibatkan perjalanan dengan kereta kencana melalui daerah yang belum dihuni dan adanya bahaya serius serangan oleh penjara. Nah, dari titik awal dan tujuan tetap, ia memiliki banyak pilihan mengenai negara bagian mana yang akan dilaluinya. Rute yang akan ditunjukkan oleh gambar berikut, di mana setiap negara bagian direpresentasikan oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu ada dari kiri ke kanan dalam diagram. Dengan demikian, 4 tahap atau run kereta kencana diperlukan untuk perjalanan dari keberangkatannya. Berikut adalah diagramnya. Nah, selama pencarian keberuntungan pria ini, dia sangat memperhatikan keselamatannya. Nah, setelah beberapa pemikiran, dia menemukan cara yang cukup cerdik untuk menentukan rute teraman. Asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta kencana, karena biaya asuransi untuk menjalani setiap perjalanan kereta kencana tertentu didasarkan pada evaluasi hati-hati tentang keamanan perjalanan tersebut. Rute teraman seharusnya menjadi pilihan yang memiliki total biaya asuransi jiwa yang paling murah. Nah, biaya untuk hukum standar pada perjalanan kereta dari negara I ke J akan dilambangkan dengan CIJ dengan diagram sebagai berikut. Nah, berikut merupakan diagramnya. Nah, berikut juga ada sistem jalan dan biaya untuk masalah kereta kencana yang disajikan di bawah ini. Nah, ini bisa dilihat seperti yang dilihat tadi di slide sebelumnya. Kita bergerak dari kiri ke kanan, di mana kita bisa mencari jalur termurah, yaitu dari A ke B bisa mencari jalur termurah, misalnya dari A ke B ke E, dan seterusnya. Dan ini merupakan FIG 10.0-nya. Nah, kemudian kita akan mencari masalahnya. Nah, pencarian masalah atau menyelesaikan masalah ini kita dengan catatan pertama adalah pendekatan yang berpandang sempit dalam memilih jalur termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap berikut. Tidak selalu menghasilkan keputusan secara keseluruhan yang optimal atau yang diinginkan. Nah, dengan strategi ini kita memberikan jalur A, B, F, I, J dengan biaya total 13. Namun mengorbankan sedikit pada satu tahap memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Nah, sebagai contoh, jalur ADF lebih murah secara keseluruhan dibandingkan ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan metode coba-coba. Namun, perlu diingat, jumlah jalur yang mungkin sangat besar dan harus menghitung biaya total untuk setiap jalur bukanlah tugas yang menarik. Nah, maka dari itu, program pemrograman dinamis memberikan solusi dengan usaha yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan enumerasi menyeluruh. Nah, kemudian pemrograman dinamis dimulai dengan bagian kecil dari masalah asli menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil. Kemudian secara bertahap memperluas masalah tersebut, solusi optimal saat ini dari sebelumnya sampai masalah asli diselesaikan secara sepenuhnya. Nah, langkah berikut adalah untuk masalah kereta kencana, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil, di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanan dan hanya tinggal satu tahap lagi. Nah, solusi optimal yang jelas untuk masalah kecil ini adalah pergi dari keadaan saat ini ke tujuan akhirnya, yaitu titik J. Pada setiap iterasi berikutnya, masalah diperluas dengan menambah satu jumlah tahap. Nah, jumlah tahap yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanannya
untuk masalah yang diperluas ini. Solusi optimal untuk kemana harus pergi selanjutnya dari setiap keadaan yang mungkin dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Nah, di sini merupakan formulasi-formulasi yang akan kita gunakan untuk mencari menyelesaikan masalah tersebut. Nah, variabel keputusan xn, n sama dengan 1, 2, 3, 4, menjadi tujuan langsung di panggung n. Nah, tempat n yang akan diambil. Dengan demikian, rute yang akan dipilih adalah adalah titik A. X1 menuju X2, X3 ke X4, di mana X4 adalah J. Nah, Fn atau Xn menjadi total biaya dari kebijakan terbaik secara keseluruhan untuk tahap-tahap yang tersisa, dengan asumsi pencarian keberuntungan berada dalam keadaan S setiap untuk memenuhi tahap N, dan memilih Xn sebagai tujuan segera. Nah, dari S dan N kita akan membiarkan Xn memberikan memberikan hasil atau nilai ke Xn yang akan meminimasi Fs dan membiarkan Fns sama dengan minus Fns, Xn sama dengan Fn dikali S Xn. Nah, selanjutnya. Nah, kemudian ada formulasi berikutnya. Nah, di nilai dari CSXN ini memberikan dari tabel dari CIJ dengan setting I sama dengan S. Nah, J sama dengan XN karena dengan tujuan terakhir atau titik J itu adalah titik terakhir dalam tahap keempat, atau F5 sama dengan J, F5 J sama dengan 0. Nah, prosedur solusi tahap keempat ketika mencari keberuntungan hanya memiliki satu tahap lagi untuk pergi N sama dengan 4. Rutenya setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini atau S, entah itu H atau titik I, dengan tujuan akhirnya X4 sama dengan J. Sehingga rute untuk perjalanan terakhir kereta kuda ini adalah S sama dengan J. Oleh karena itu, F4S sama dengan F4S, J sama dengan CSJ. Solusi langsung untuk masalah N sama dengan 4 adalah sebagai berikut. Nah, kemudian ada solution procedure tahap ketiga atau prosedur solusi tahap 3. Nah, saat mencari keberuntungan memiliki dua tahap lagi untuk dilalui. N sama dengan 3, prosedur penyelesaiannya memerlukan beberapa perhitungan. Nah, sebagai contoh, kita akan mencari keberuntungan berada dalam keadaan F. Ini F ini. Kemudian seperti yang digambarkan dalam gambar, ia harus selanjutnya menuju ke titik H atau I dengan biaya segera CFH sama dengan 6 ini, dan atau CFI sama dengan 3. Nah, jika dia memiliki negara H, biaya tambahan minimum setelah mencapai dana diberikan dalam tabel sebelumnya sebagai F4 atau H. Ini adalah 3, ini merupakan dananya. Seperti yang ditunjukkan di atas simpel H dalam diagram. Oleh karena itu, total biaya keputusan saat ini adalah 6 ditambah 3 sama dengan 9. 6 ini ditambah 3 ini sama dengan 9 ya. Jika dia dia memilih negara I atau titik I sebagai gantinya, total biaya tersebut adalah 3 ditambah 4 yang itu sama dengan 7 yang menjadi lebih kecil. Nah, kemudian ada tahap berikutnya, perhitungan serupa perlu dilakukan ketika Anda memulai dari dua kemungkinan keadaan lainnya, yaitu S sama dengan E dan S sama dengan G, dengan dua tahap yang harus dilalui. Nah, kemudian kita akan menerjemahkan secara grafis gambar ini dan aljabar menggabungkan nilai CIJ F4S untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kemudian ada solution procedure tahap kedua. Nah, solusi ini untuk masalah tahap kedua atau N sama dengan 2, di mana masih ada 3 tahap yang harus dilalui.
diperoleh cara serupa. Pada kasus ini F2 sama dengan CSX2 sama dengan F3 X2 sebagai contoh, misalkan pencari keberuntungan berada di dalam keadaan C seperti yang digambarkan di bawah ini. Nah, ini merupakan titik C, titik E, titik F, titik G dengan nilai-nilainya masing-masing. Nah, dia harus selanjutnya pergi ke negara bagian E, F atau G dengan biaya segera. Masing-masing titik memiliki nilai masing-masing. E 4, F 7, dengan G itu 4. Nah, setelah sampai di sana, biaya minimum untuk tahap 3 akhirnya diberikan oleh tabel N sama dengan 3, F3 sama dengan 4, dan FG yang G sama dengan 6. Masing-masing seperti yang terlihat di node E dan di bawah node G dalam diagram sebelumnya. Perhitungan hasil untuk ketiga alternatif tersebut dirangkum di bawah ini. Nah, X2 sama dengan F, ini bisa dilihat di sini. 3 ditambah 4 karena C ke E itu 3 tambah 4 sama dengan 7. Kalau kita mengikuti X2 itu 2 ditambah 7, 2 tambah 7 sama dengan 9. C ke G 4 ditambah 6 yaitu sama dengan 10. Nah, dari ketiga rangkuman tersebut kita dapat memilih bahwa nilai dari C ke E merupakan nilai minimum yang akan kita gunakan. Nah, kemudian ada tahap berikutnya, kita akan melakukan perhitungan serupa ketika kita memulai dari keadaan titik B atau D, menghasilkan hasil berikut sebagai masalah dari N2. Berikut merupakan tabelnya. Nah, pada baris pertama dari tabel ketiga ini, perhatikan bahwa E ini dan F memiliki nilai minimum yang sama untuk X2. Nih, X2-nya itu di sini, X2-nya. Dan sehingga destinasi langsung dari satu titik B atau D seharusnya menjadi X2, E atau F. Nah, berikut merupakan ininya. Nah, kemudian ada kesimpulannya. Nah, sebuah solusi optimal untuk seluruh masalah sekarang dapat diidentifikasikan dari 4 tabel. Hasil untuk masalah N sama dengan 1, kemudian untuk seterusnya untuk N sama dengan 2, hasil dari S sama dengan C sama dengan X2, yang menghasilkan N sama dengan 3. Nah, kemudian oleh karena itu rute optimal yang akan dipakai adalah A menuju C, menuju E, menuju H, menuju J. Kemudian kita akan memilih X1 sama dengan D mengarah ke dua rute optimal lainnya, A menuju D, ke E, ke H, ke J, dan A ke D, ke F, ke I, ke J. Semua menghasilkan total biaya sebesar 11. Nih, ini merupakan tabel atau solusi arah yang akan kita gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.